pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Bersama keluarga kita berkumpul bersama pada pagi hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Sebab itu Bapak Saudara yang terkasih, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima pengurapan dari Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini. Walaupun ibadah pada pagi hari ini kita melalui online, kita bersyukur Tuhan tetap berkarya di dalam setiap rumah tangga kita yang pada saat pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu memohon berkat pimpinan dari Tuhan sehingga dalam acara ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyhuran hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau atas segala kasih anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau karena kami boleh bersama keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada. Pada saat pagi hari ini kami berkumpul bersama untuk ingin beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan kiranya Roh Kudus membimbing di dalam acara ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, biarlah ada dalam berkat pengurapan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap rumah kami yang kami tempati untuk kami beribadah kepada Engkau, biarlah di situ ada dalam berkat pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, kami pastikan setiap kami yang beribadah kepada Engkau, kami diberkati Tuhan, kami diurapi Tuhan, dan kami mendapat jamahan pengurapan dari Roh Kudus-Mu. Dan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh memberkati setiap iman kerohanian kami. Dan apabila nanti kami juga menerima berkat perjamuan kudus, kami akan mempersiapkan seluruh hati kami sehingga kami boleh diberkati lewat perjamuan kudus yang akan kami terima nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi serta memberkati acara ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap ingin beribadah kepada Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita sudah masuki bulan yang baru. Di bulan yang baru ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya Tuhan akan segera memulihkan negeri kita dari COVID-19 ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Mari kita akan angkat satu pujian Hosana di tempatnya. Amin. Yesus Kristus
kami siap Tuhan bersuka cita pada hari ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersuka cita. Haleluya. Amin. Amin. Masih bersuka cita Bapak Ibu dan Saudara? Amin. Kita punya satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobat. persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sujud di altar-Mu Tuhan, kami bawa setiap hati kami. Yesus Tuhan.
Shalom Bapak Saudara, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, izinkanlah saya memberikan kesaksian terlebih dahulu, di mana saya merasakan begitu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan sungguh karya Tuhan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya secara pribadi, Bapak Saudara. Puji Tuhan, di mana Bapak Saudara hampir semua sudah tahu, saya sekarang pada pagi hari ini saya telah disembuhkan oleh Tuhan. Saya boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan, boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali ingin memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapak Saudara, di mana saya tanggal 8 saya mengalami sakit. Saya periksa ke dokter pada pagi hari dan saya mengalami demam yang sangat tinggi dan disertai dengan tensi yang tinggi juga, 170 menurut saya itu sudah sangat tinggi, Bapak Saudara. Dan puji nama Tuhan, selama 7 hari saya ada di rumah. Selama 7 hari itu saya mengalami sakit yang tidak pernah saya alami, begitu sangat sakit menurut saya, Bapak Saudara. Saya mengalami sakit seperti itu bahwa sendi-sendi saya itu kayak rasanya itu mau lepas dan seluruh organ tubuh saya sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan begitu luar biasanya bahwa saya merasakan demam yang sangat tinggi, menggigil dan mengalami sakit kepala yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, selama kurung waktu hari yang ke-6 dan hari yang ke-7, saya di rumah sudah tidak mengalami sadar diri, Bapak Saudara. Di mana saya sudah sebelum itu saya sudah berpamitan dengan istri, saya mau dipanggil Tuhan, saya akan berjumpa dengan Tuhan, karena saya sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit seperti ini. Tiap saat, malam, tiap pagi, tiap siang, yang saya minta itu hanya obat tidur, Bapak Saudara, obat tidur. Karena saya mengalami sakit yang begitu luar biasa, saya tidak bisa tidur beberapa hari dan sakit semakin parah menurut saya, Bapak Saudara. Dan pada akhirnya bahwa tanggal 17 Juni istri melihat saya tidak begitu tega. Ya, istri melihat saya tidak tega, terus berembuk sama teman saya Pak Rudi. Pak Rudi itu puji Tuhan, pendeta pembantu di GPI Solo, itu hampir tiap hari ke rumah saya dari pagi sampai malam, dan tanggal 17 Juni itu dengan kesepakatan bersama, tanpa sadar diri saya dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya itu istri saya menelpon ke rumah sakit umum, ke Ngawen, ke Kensaras, itu semua penuh, dan pada akhirnya puji Tuhan ada satu rumah sakit, yaitu satu rumah sakit yang namanya Hermina, diberikan kesempatan ada satu kamar yang kosong. Dan di dalam ketidaksadaran saya dibawa ke rumah sakit. Dan puji nama Tuhan, selama di rumah sakit saya dirawat dengan baik. Saya diberkati Tuhan dengan berkat kesembuhan. Sebelum saya masuk ke rumah sakit Hermina, itu selama 2 hari saya sudah tidak sadar diri. Saya mengalami begitu hal yang indah. Saya boleh menikmati kemuliaan Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk masih hidup. Ini semua adalah berkat kasih anugerah Tuhan, Bapak Saudara. Dan selama di rumah sakit Hermina itu saya dirawat dengan baik, dan pada akhirnya tanggal 24 saya dinyatakan sembuh, Bapak Saudara. Tadi dinyatakan sembuh, dan hari Jumat tanggal 24 itu saya boleh pulang. Tetapi tidak langsung saya sembuh secara fisik, Bapak Saudara. Saya ada di rumah itu
mengalami yang namanya ketakutan yang begitu luar biasa, Bapak Saudara. Pikiran saya, kalau saya mengatakan bukan pikiran, otak saya itu berubah. Yang dulu saya pemberani, yang dulu saya menghadapi sesuatu apapun saya berani. Setelah saya pulang di rumah, otak saya itu berubah 100%. Menjadi orang penakut, menjadi orang yang tidak berani. Saya harus dikelilingi oleh anak-anak dan istri. Saya mengalami ketakutan yang begitu luar biasa selama 3 hari, Bapak Saudara. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan memulihkan otak saya. Secara fisik saya dipulihkan Tuhan, tetapi secara otak ini mengalami perubahan, Bapak Saudara. Dan puji nama Tuhan, saya memberikan kesaksian bahwa iblis itu tidak mau anaknya itu sehat. Iblis itu tidak mau anaknya itu sembuh. Iblis itu tidak mau anaknya mengalami pemulihan. Di dalam 2 hari saya ada di rumah, Bapak Saudara, saya menyaksikan bahwa saya diserang iblis yang begitu luar biasa. Itu saya melihat secara mata sendiri, Bapak Saudara. Saya di alam sadar, saya itu sadar, Bapak Saudara, itu ada ratusan ekor ular, itu ada di depan mata saya, ada di telinga saya, ada di mulut saya, ada di kaki saya, ada di seluruh tubuh saya. Itu ular itu menghadap ke tubuh saya semua, Bapak Saudara. Dan saya langsung berteriak, Yesus tolong, Yesus tolong saya. Dan puji nama Tuhan, saya berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa di situ iblis ini menyerang saya, dan saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan saya melihat sendiri, Bapak Saudara, ratusan ular itu meninggalkan saya. Ratusan ular itu meninggalkan saya, dan saya dikatakan oleh Tuhan, engkau berkemenangan melawan iblis, dan satu ekor pun tidak ada yang menggigit saya. Itu menandakan bahwa kuasa iblis itu tidak bisa berkuasa menyerang kehidupan saya. Itu semua berkat Bapak Ibu Saudara mendoakan saya. Dan puji nama Tuhan, Bapak Saudara, iblis saya kalahkan dengan doa. Dan saya diberikan motivasi oleh saudara-saudara saya diberikan motivasi oleh Pak Sam, saya dimotivasi oleh Bapak, saya dimotivasi oleh teman saya Pak Rudi. Saya harus diisi oleh firman Tuhan. Setiap kali saya tidak bisa tidur, saya membaca Alkitab. Setiap kali ada waktu saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setiap kali ada waktu saya berdoa kepada Tuhan, saya isi terus otak ini dengan sesuatu rohani, sesuatu yang membangun, sesuatu yang membangun. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, saya melewati hari yang keempat sampai hari sekarang. Saya dipulihkan Tuhan. Otak saya sudah dipulihkan Tuhan, kesehatan saya telah dipulihkan Tuhan, dan puji Tuhan kulit saya boleh kembali membaik, Bapak Saudara. Di mana selama 14 hari saya di rumah sakit, saya mengalami penurunan berat badan, Bapak Saudara. Selama 7 kilo saya mengalami turun berat badan, dan puji Tuhan sekarang saya dipulihkan Tuhan, Bapak Saudara. Kulit saya sudah membaik, tubuh saya juga sudah membaik, Bapak Saudara. Ini semua adalah berkat oleh kemurahan Tuhan. Bapak Saudara, saya akan memuji Tuhan lebih dahulu. Karena begitu luar biasa Tuhan mengasihi hidup saya. Begitu luar biasa Tuhan itu mencintai saya, Bapak Saudara. Sesuatu yang luar biasa. Saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, untuk menikmati kebaikan Tuhan. Saya akan memuji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebajikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku
selamanya kau heran bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebajikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Bapak saudara, sungguh luar biasa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Bapak saudara, terus semangat, terus hadapi kehidupan ini bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka ibadah raya tanggal 4 Juli tahun 2021. Nah, sebelum lebih jauh kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami boleh berhimpun bersama di rumah kami masing-masing, ketika kami hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara virtual. Namun kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu ketika mereka berhimpun, ada 2 atau 3 orang menyeru nama-Mu. Terima kasih Tuhan, setelah kami memuji-muji Engkau, sebentar kami boleh menikmati sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Engkau membuka hati kami dan Roh Kudus menerjemahkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing sehingga kami dapat mengerti serta melakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berfirmanlah Engkau dan kami siap mendengar serta melakukannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat bersua dalam rangka ibadah walaupun secara virtual, namun kami percaya itu semuanya diizinkan Tuhan. Dan kita juga hari ini mentaati firman Tuhan, kita juga mentaati anjuran daripada pemerintah, juga dari BKGS, bahwa mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021 diadakan lockdown. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Baik, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini sesuai dengan jadwal dari Badan Pekerja Harian Gereja Betel Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, itu temanya sama. Nah, saya bacakan temanya, yaitu untuk hari ini, hikmat untuk hidup sukses. Apa? Hikmat untuk hidup sukses. Nah, di dalam perikop ini nanti ada 3 hal paling tidak. Tujuan atau maksud ya daripada firman Tuhan bagi kita sebagai jemaat yang diberkati Tuhan. Nah, tujuannya, tema hari ini, hikmat untuk hidup sukses, tujuannya yang pertama saya bacakan ini, jemaat dapat memiliki hikmat untuk tetap hidup benar di tengah pekerjaan. Sekali lagi, jemaat dapat memiliki hikmat untuk tetap hidup benar di tengah pekerjaan. Yang pertama. Yang kedua, jemaat mengerti bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Yang kedua, saya ulangi, jemaat mengerti bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Yang ketiga, jemaat mencari Tuhan
dan tidak mengambil jalan yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, yang ketiga saya ulangi, jemaat mencari Tuhan dan tidak mengambil jalan yang bertentangan dengan Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah 3 tujuan tema firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada pagi hari ini. Baik, saya langsung akan bacakan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-10 ya. Matius pasal 10 Matius pasal yang 10 ayatnya 16 sampai dengan yang ke-33. Tapi tidak akan saya bacakan semua, hanya beberapa ayat saya bacakan. Nanti saudara setelah ibadah ini bisa baca sendiri ya di rumah masing-masing, Alkitab masing-masing bisa dibaca. Nah, Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33, saya ambil beberapa ayat. Ayat 16, ya temanya saya bacakan dulu. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kemudian saya loncat, saya bacakan di ayat yang ke-28. Demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, D huruf besar, Dia Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kemudian saya loncat ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, 3 hal yang perlu saya sampaikan, yang kita perlu pelajari hari ini, ya, dengan tema hikmat untuk hidup sukses. Ya, hikmat untuk hidup sukses. Nah, bagaimana cara kita dapat sukses di dunia nyata ini? Ya, kita sadar bahwa kehidupan kita ini tidak sendirian. Kita ada di sebuah komunitas, baik itu keluarga, kelompok masyarakat, kota, bahkan sampai ke negara. Kita ini banyak sekali rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini dikatakan bagaimana cara kita dapat sukses di dunia nyata. Ya, kita tahu bahwa persaingan hidup semakin hari semakin berat. Ya, Alkitab dengan jelas mengatakan tadi, ya, ayat yang ke-16 di sini dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini yang pertama, yang harus kita lakukan, yang harus ada pada kita pikirkan, kita lakukan. Yang pertama, supaya kita hidup sukses di dunia nyata ini, baik dalam pekerjaan, dalam studi, ataupun usaha apapun yang kita kerjakan, kita tentunya semua mau atau kepengen sukses. Tidak ada satupun di antara kita yang pengen gagal, tidak ada. Nah, kuncinya yang pertama yaitu cerdik dan tulus. Ayat 16, ya, ayat 16 tadi. Sekali lagi saya bacakan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Coba bayangkan, siapa yang mengutus kita?
seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu anjing hutan, anjing yang tidak jinak, anjing yang buas. Seekor domba, bayangkan, hidup di tengah-tengah serigala. Saya percaya takut, cemas, khawatir. Dia membayangkan sebentar lagi dia diterkam dan dimangsa oleh serigala yang mengepungnya. Itu bayangan, gambaran ya kita. Ya, kita diutus di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah persaingan yang semakin keras. Nah, kita seolah-olah ya seperti seekor domba yang tidak punya potensi apa-apa, tidak punya kekuatan, justru yang ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi Alkitab katakan apa? Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, seekor domba yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang di tengah-tengah persaingan yang begitu berat, kita tentunya tidak bisa menyerah atau tidak mau menyerah. Sebab kita mempunyai Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Dia sebagai gembala agung kita, dan kita ini adalah domba-dombanya. Ketika domba itu walaupun hidup di tengah serigala, tetapi ketika domba itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan gembalanya, apa yang bisa kita takutkan? Oleh sebab itu firman Tuhan katakan yang pertama di sini, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Cerdik itu dalam bahasa Indonesia artinya cerdas, ya, pinter, cekatan, terampil, ya, bisa mengolah pikiran kita menjadi pikiran yang lebih baik untuk mengatasi masalah. Cerdik seperti ular. Kita harus pandai-pandai di dalam mengolah pikiran kita, mengolah perasaan kita, mengolah potensi yang ada dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita maju, bersaing dengan dunia ini. Persaingan-persaingan yang begitu hebat, begitu berat. Tetapi ketika kita memiliki satu pribadi yang cerdik, terampil, pinter, ya, pengalaman-pengalaman kita gali, dan kemudian potensi-potensi bakat yang ada pada kita kembangkan. Itu sebuah kecerdikan. Ya, cerdik seperti seekor ular dan tulus seperti merpati. Tulus artinya jujur. Tulus artinya apa adanya, ya. Jadi kita tidak berbohong, kita tidak menipu, kita tidak berdusta di dalam kita menjalani kehidupan, khususnya di dalam persaingan ini. Misalnya kita berusaha, kita berdagang, kita berjualan, itu apa yang kita katakan harus tulus. Tidak boleh ada kata-kata menipu. Wah, ini barangku baik, tetapi ternyata kualitasnya jelek. Nah, itu berdusta. Itu tidak tulus. Oleh sebab itu, yang pertama harus cerdik dan tulus seperti seekor merpati. Nah, kenapa Tuhan katakan demikian? Sebab Tuhan tahu domba-dombanya, anak-anaknya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Oleh sebab itu dia menghibur dengan firman ini, supaya kita ini cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati di dalam kita menghadapi persaingan kehidupan yang semakin berat. Ya, kita tidak boleh menyerah dengan persaingan-persaingan yang ada. Justru dengan persaingan yang ada itu kita dapat, nah, dalam bahasa Jawa itu ngulir budi. Ya, kita mengembangkan pikiran kita, bagaimana kita ini keluar dari kesulitan, bagaimana kita ini keluar dari permasalahan-permasalahan yang berat yang menindas hidup kita. Dan kita tidak bisa bersuka cita. Tetapi ketika kita memiliki, ya, hati yang cerdik, cerdas, terampil, cekatan, tidak pemalas, kita rajin, ya, kita mempergunakan waktu seefektif mungkin.
dan kemudian kita melakukan sesuatu tulus di hadapan Tuhan dan sesama kita. Itu yang pertama, itu yang membuat kita sukses kehidupan kita di dunia nyata. Kemudian yang kedua, saya catat di sini, jangan takut ya. Yang kedua, supaya kita hidup sukses di dunia nyata, cara yang kedua adalah jangan takut. Ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali sedikit pada poin yang pertama, siapa yang tidak takut? Seekor domba dengan kemampuan yang terbatas, ya, dengan potensi mungkin yang terbatas, pendidikan yang terbatas, pengalaman yang terbatas, hidup di tengah-tengah serigala. Siapa orangnya yang tidak takut? Ya. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Wah, potensiku hanya seperti ini, pendidikanku, latar belakangku, perekonomianku seperti ini. Mana mungkin aku dapat sukses hidup di dunia nyata ini? Tetapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Di dalam Alkitab kita ini ada sekitar 365 atau 366 ayat yang mengatakan jangan takut. Jangan takut. Itu sampai 360 sekian. Berarti padahal tiap-tiap tahun, dalam satu tahun, ini terdiri 365 hari. Berarti satu ayat itu diperdengarkan untuk kita tiap hari. Jangan takut. Jangan takut. Nah, seringkali inilah yang terjadi. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, bagaimana masa depan anak-anakku, bagaimana pekerjaanku, bagaimana perekonomianku. Ayo, kita diingatkan oleh firman Tuhan, hei kamu yang kurang percaya. Lihat itu, burung-burung di udara. Yang terbang ke sana kemari, diberikan kekuatan sayapnya. Dia tidak menabur, tetapi Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dan kita tidak pernah melihat ada satu burung yang sedang terbang tiba-tiba jatuh di depan kita dan dia mati kelabakan. Tidak ada. Artinya kalau burung-burung di udara itu dipelihara Tuhan, apatah lagi kita yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua kemudian Tuhan katakan apa? Hei, jangan khawatir, jangan takut apa yang akan kamu pakai. Kalau tadi, jangan khawatir apa yang harus kamu makan. Kemudian Tuhan katakan, jangan khawatir apa yang harus kamu pakai. Coba lihat. Bunga bakung di padang itu didandani oleh Tuhan. Di mana keindahan bunga bakung lebih indah daripada pakaian Soleman. Dikatakan seperti itu. Berarti, apa yang wajib kita takutkan? Apa yang harus kita cemaskan? Untuk pakaian kita, Tuhan mendandani kita. Kunci yang kedua, jangan takut. Jangan takut, sebab ketika ada perasaan takut menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, menguasai hati kita, nyali kita akan menjadi kecil. Ya, ada seekor burung pipit, ya dia bertengger di sebuah karang, ya batu karang, di mana kanan, kiri, depan, belakang itu ombak yang sangat besar. Itu ada seorang pelukis melukis seekor burung pipit seperti itu. Tetapi kenapa burung itu tidak takut? Dia tetap menyanyi, dia tetap bersiul-siul. Sementara di kanan, kiri, depan, belakangnya gelombang laut yang sangat besar. Karena dia tahu, dia bertengger di satu batu karang yang kuat. Dia tidak akan goyah. Nah, seperti itulah mari di dalam kehidupan kita,
Mari, ya secara manusiawi memang kita ini rasa takut, khawatir, cemas. Bagaimana usahaku, bagaimana aku sudah berusaha mencoba jual beli ini kok gagal, aku jual ini kok gagal. Ayo coba lagi. Ya, seringkali kita menyanyikan sebuah pujian, ya, ku tak akan ya putus asa ketika aku menghadapi persoalan. Ya, akan aku coba lagi. Mari yang kedua ini, supaya rasa takut itu kita kikis. Sehingga ada satu keberanian, seperti katakan roh yang ada di dalam kehidupan kita lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Amin. Nah, ya sekarang yang ketiga, ya metode atau cara bagaimana kita ini bisa hidup sukses di dunia nyata ini. Yang ketiga, sesuai dengan firman Tuhan, saya catat yang ketiga, jangan tinggalkan Tuhan. Yang ketiga apa? Jangan tinggalkan Tuhan. Ayatnya 32 dan 33 akan saya bacakan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Nah, yang ketiga ini tidak kalah pentingnya. Semuanya penting. Yang ketiga, jangan tinggalkan Tuhan. Nah ini loh. Kita akan tahu bahwa Allah kita adalah Immanuel. Allah yang beserta dengan manusia. Ya. Sekali lagi saya katakan sesuai dengan firman Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Ada beberapa orang-orang Kristen, umat Tuhan, ketika menghadapi persoalan yang sangat berat, dia tidak datang kepada Tuhan. Apalagi menghadapi persoalan pandemi yang terus masih berkembang terus, kita tidak tahu kapan pandemi itu akan berhenti, kapan COVID-19 ini akan selesai. Lah kok terus malah Salatiga masuk zona merah. Ini yang seringkali membuat ya takut, dan kemudian ada beberapa orang-orang Kristen meninggalkan Tuhan. Ini satu kesalahan yang fatal. Ya, mereka kemudian bimbang, ragu-ragu, khawatir, meragukan tentang janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan beserta di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa itu, dan kemudian mereka gampang sekali meninggalkan Tuhan. Ya, pekerjaannya mungkin di PHK, penghasilannya tiap bulan merosot, tidak sesuai dengan keperluan yang diperlukan, yang dibutuhkan tiap-tiap hari. Ya. Kebutuhan-kebutuhan tidak bisa komplit seperti bulan-bulan atau waktu-waktu tahun-tahun yang lalu. Ini satu kenyataan. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan seperti apapun, situasi yang seperti apapun, mari jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Sebab ketika orang Kristen meninggalkan Tuhan, dia akan rugi sendiri. Dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal firman Tuhan katakan, celakalah setiap orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, sekali lagi, mari jangan sampai di antara kita karena situasi pandemi, situasi COVID-19 yang terus masih ada dan kita tidak tahu kapan itu berhentinya. Walaupun kita wajib berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, di segala situasi, keadaan seperti apapun, tempat seperti apapun, mungkin kita katakan pekerjaanku itu seperti di atas tanah yang tandus, tidak subur, penghasilanku tidak sesuai dengan apa yang aku perlukan, bagaimana anak-anakku nanti, bagaimana masa depanku. Mari
kita tetap ada di dalam genggaman Tuhan. Jangan ada di antara kita sampai meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas, aku akan menyertai engkau di sepanjang jalanmu. Ya. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia memimpin, menuntun kita. Dan dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa orang benar itu bisa jatuh. Kita ini bisa jatuh. Saya sebagai hamba Tuhan bisa jatuh. Tapi firman Tuhan katakan apa? Orang benar itu bisa jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan segera menolong mereka. Kita imani ya, ketika kita jatuh terpleset, ketika kita ada dalam persoalan yang mungkin sulit untuk dipecahkan, sekali lagi jangan tinggalkan Tuhan, sebab Tuhan bertanggung jawab. Ketika Dia memanggil kita, ketika Dia memilih kita, Dia juga bertanggung jawab atas kehidupan kita dari sehari ke sehari. Nah, inilah 3 poin yang perlu saya sampaikan dalam ibadah hari ini. Kembali saya bacakan, yaitu hikmat untuk hidup sukses. Caranya, 1, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang kedua, syarat yang kedua supaya kita sukses di dunia nyata ini, jangan takut. Jangan takut. Yang ketiga, jangan tinggalkan Tuhan. Jadi 3 hal ini tanamkan dalam hati kita masing-masing. Yuk simpan hati kita ini seperti spons yang terus menyerap air sebanyak-banyaknya, air kehidupan, yaitu firman Allah. Jadi ketika spons itu diperas atau ditekan, itu yang keluar bukan hal-hal yang lain, tetapi yang keluar adalah air kehidupan, yaitu firman Allah. Kita bersyukur ketika kita menghadapi persoalan, kita tetap ada di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita jatuh, jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari setelah itu kita persiapkan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sekarang saudara, setelah kita mendengarkan, menikmati firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita boleh mengingat 2000 tahun yang lalu, ya, Tuhan kita Yesus Kristus yang turun dari surga dan kemudian Dia berkorban, disalib, mati disalib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dia telah berkorban seluruh kehidupannya untuk kita. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Mari kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Kita ingat pengorbanannya dan kemudian kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengampuni akan kelemahan kita. Tuhan mengampuni akan dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu mari siapkan roti kita yang telah ada. Mari kita angkat tinggi-tinggi dan kemudian saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Di sini dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Nah, itu dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, sekali lagi, dengan makan roti ini, kita memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang.
Oleh sebab itu persiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa roh kita untuk menerima berkat ini. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Dengarkan berikutnya, mari kita persiapkan anggur kita angkat tinggi-tinggi. Ayat firman Tuhan, ayat yang ke-25 dalam 1 Korintus pasal 11. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, dengan minum anggur ini yang membayangkan darah daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeterai, yang telah dicap dengan perjanjian bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, darahnya menghapus dosa dan kesalahan umat manusia yang percaya. Oleh sebab itu mari kita bersyukur dan kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita hening sejenak bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau ada saudara kita yang tidak berkesempatan berhimpun seperti kita pagi hari ini, doakan mereka supaya mereka di hari yang akan datang ya, ibadah secara virtual, mereka dapat bersama-sama dengan kita. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, mereka tidak takut dalam menghadapi kehidupan ini. Mari kita doakan, dan kemudian Ibu Dorcas Tumiati akan berdoa, doa syafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk COVID-19, untuk ya kota kita, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan. Silakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan, memohon untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu yang bernaung di GPI Gunung Sari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Bapa, karena Engkaulah yang menghendaki segala sesuatunya Tuhan. Namun pada malam hari ini kami datang memohon kepadamu hanya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk para hamba-Mu, para pelayan-Mu, jemaat-Mu yang ada di GPI Gunung Sari ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk kota Salatiga dan sekitarnya Tuhan, bahwa pada malam hari ini Tuhan kami mohon demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Pada malam ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon aliran kasih-Mu Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, untuk menyingkirkan segala penyakit yang ada di dalam dusun Gunung Sari dan sekitarnya, dan di kota Salatiga dan sekitarnya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, mengalami demam, mengalami flu, batuk dan lain sebagainya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi kami semuanya Tuhan. Engkau berikan naungan-Mu, Engkau berikan penghiburan-Mu bagi saudara-saudara kami yang telah ditinggalkan orang yang dikasihinya Tuhan. Bapa, juga kami berdoa untuk orang-orang yang setelah Engkau panggil, yang Engkau bawa kembali Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan tempat bagi anak-anak-Mu yang telah Engkau janjikan, yaitu surga yang kekal Tuhan. Dan Engkau memberikan damai sejahtera bagi anak-anak-Mu yang telah ditinggalkannya Tuhan.
Bapa, kami serahkan semuanya ini dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya Engkau mendengarkan dan Engkau menjawab setiap doa permohonan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan sekelompok kecil anak-anak-Mu yang berkumpul ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menaungi, dan Engkau memberi kekuatan, kemampuan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan memohon kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.